Selanjutnya yaitu tata cara sholat jenazah. Yang pertama, memenuhi syarat-syarat sholat. Tadi yang setelah saya jelaskan, yaitu dia itu menutup aurat, menghadap kiblat, suci, dan seterusnya. Yaitu berdiri jika mampu dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kemudian takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi, takbir ketiga berdoa untuk mayit, untuk jenazah, yang takbir keempat yaitu berdoa kembali untuknya. Kemudian yaitu salam. Jadi tata cara sholat jenazah itu enggak ada duduk-duduknya ya udah dengan berdiri gitu, salamnya dengan berdiri. Nah, ini yang terakhir yaitu kewajiban fardu kifayah terakhir yaitu menguburkan jenazah. Hukum menguburkan jenazah adalah fardu kifayah. Dalamnya kuburan sekurang-kurangnya yaitu kira-kira tidak tercium bau busuk jenazah itu dari atas kubur dan tidak dibongkar oleh binatang buas. Sebab maksud menguburkan mayat ialah untuk menjaga kehormatan mayat itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Nah, cara menguburkan jenazah. Yang pertama, letakkan jenazah di sebelah barat liang lahat. Yang selanjutnya, siapkan 3 orang dewasa yang kuat dan sehat di dalam liang lahat untuk menerima jenazah. Angkat jenazah dengan cara merangkulnya. Kemudian memasukkan jenazah dari arah kaki kubur dengan catatan jika tidak ada kesulitan untuk itu. Bagi mayat perempuan, ketika menguburkan sunnah untuk ditutupi dengan tirai kain. Bagi mayat perempuan, maka sebaiknya yang memasukkan ke dalam kuburnya adalah mahramnya. Maka jika orang tua itu mampu atau suaminya seperti itu. Perlu diperhatikan orang yang ikut menurunkan jenazah wanita ke kubur, hendaknya orang yang malamnya tidak menggaul istri meskipun sudah bersih dari hadas. Masukkan jenazah ke liang lahat dengan membaca doa. Kemudian penerima jenazah menyambut dengan tangan kanan menyangga tubuh dan tangan kiri memegang pocong kepalanya dan juga ujung jari kakinya. Masukkan jenazah ke liang kubur dengan posisi miring ke kanan, buka semua tali sempulnya. Kemudian lepaskanlah ikatan kain kafan di bagian kepala dan kaki jenazah. Letakkan jenazah di lahat dalam posisi miring ke kanan dan mukanya menghadap ke kiblat, dan rapatkan ke dinding agar jangan bergeser letaknya, serta berikan sandaran dari bongkahan tanah di belakangnya agar tidak terbalik ke belakang. Biasanya sandarannya itu kayak bantalan gitu loh, itu genggaman tanah yang dikepal kayak gitu. Kemudian buka kain luarnya sehingga tampak wajah dan kakinya. Ciumkan hidung dan pipinya ke tanah, demikian juga dengan ujung kakinya. Ganjal tubuh jenazah dengan bongkahan tanah. Nah, ini yang saya maksud pada posisi tengkuk, punggung, pinggang, belakang lutut, dan belakang mata kaki. Tutup liang lahat dengan papan kayu atau bambu. Setelah itu, mayat hendaknya ditutup dengan kepingan atau bongkahan tanah atau papan agar tanah penimbun tidak langsung menimpa papan penutup mayat. Sunnah, sebelum menimbun kuburan terlebih dahulu masukkan 3 genggaman tanah dari arah kepalanya. Setelah itu barulah ditimbun seluruhnya. Timbun liang lahat dengan tanah galian tersebut, buat gundukan di atas kuburan. Pasang nisan pada sisi utara dan selatan. Setelah itu didoakan, dan itu selesai. Nah, ini hikmah merawat jenazah, yaitu penunaian pertama yaitu penunaian hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Nah, kan tadi kan iya kan itu toh hukumnya fardu kifayah. Jadinya itu untuk menunaikan hak seorang muslim satu dengan muslim lainnya. Yang kedua, menunjukkan ukhuwah Islamiyah yang kuat di antara sesama muslim. Yang ketiga, membantu meringankan beban keluarga si jenazah dan sebagai pernyataan belasungkawa atas musibah yang menimpanya. Yang selanjutnya, mengingatkan dan menyadarkan diri masing-masing bahwa setiap manusia pasti akan datang ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan karenanya, supaya mereka masing-masing mempersiapkan bekal untuk hidup sesudah mati.
Yang terakhir yaitu sebagai bukti bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia, sehingga apabila ia meninggal, jenazahnya itu harus dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Nah, itu penjelasan saya mengenai kewajiban terhadap jenazah. Untuk lebih jelasnya nanti bakal ada video prakteknya seperti itu. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.